Shalom sahabat Insani. Hari ini hari Kamis tanggal 9 September 2021. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, semua orang Kau kehendaki hidup dalam kebenaran dan cinta. Semoga hati kami terbuka untuk menerima kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga sabda yang kami dengarkan pada hari ini menguatkan kami untuk terus berbagi kasih dengan sesama kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, berikanlah juga ia bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berikanlah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendakkah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya? Janganlah kalian menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan kepada pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kata kasih bukanlah hal baru untuk kita. Kita mengenal betul bahwa ajaran utama dari Kristus adalah kasih. Bahkan ia sendiri merupakan perwujudan dari kasih Allah itu. Namun, apakah benar kata kasih yang sering kita dengarkan, sering kita ucapkan, itu mudah dipraktekkan dalam kehidupan kita? Tergantung dari pribadi masing-masing. Pada umumnya, orang lebih mudah menghakimi daripada mengasihi. Orang lebih mudah membenci daripada mengampuni. Secara duniawi, hal itu wajar. Tetapi sebagai pengikut Tuhan, kita diminta untuk memiliki kasih yang tanpa batas. Kita diminta untuk mengasihi musuh-musuh kita. Kita diminta berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Bahkan kita diminta untuk berdoa bagi orang yang mencaci kalian. Saudara-saudaraku, Tuhan mau mengajak kita untuk selalu mengusahakan kasih dalam kehidupan kita. Ia tahu hal ini tidak mudah. Ia tahu bahwa hal ini tidak mungkin diselesaikan dengan cepat. Namun,
Dia selalu melimpahkan berkat-Nya bagi setiap orang yang berpegang teguh pada sabdanya. Sekarang ini, kalau kita lihat secara seksama, banyak orang yang menghindari untuk terus berbuat kasih. Mereka mulai mempasang pembelaan. Kami ini susah, bagaimana kami dapat mengasihi orang lain? Bodoh amat dengan orang lain, diri saya saja masih seperti ini. Apakah kalian sama seperti orang ini? Semoga saja tidak. Mengasihi sesama, sekalipun kamu dalam kesusahan, adalah bentuk cinta Tuhan yang sederhana. Karena Tuhan dapat menguatkan kita, bukan hanya memikul salib kita sendiri, namun juga meringankan salib sesama kita kalau kita terus mengusahakan kebaikan itu. Saya selalu mempunyai prinsip bahwa belajar itu selalu dilihat dari dua hal. Kalau kamu ingin dikasihi, maka kasihilah sesamamu. Kalau kamu tidak ingin disakiti, janganlah menyakiti sesamamu. Dan kalau kamu ingin dipedulikan, maka pedulilah. Karena apa yang kamu lakukan terhadap orang lain, maka orang lain pun akan berbuat demikian kepada kamu. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita semua untuk mengenal kasih yang tanpa batas, karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas sabda cinta kasih yang menguatkan kami. Bantulah kami untuk tekun berjuang mewujudkan peradaban kasih dalam masyarakat dan dalam hidup kami masing-masing. Semoga kami kekuatkan dalam pelaksanaan kasih itu, sehingga kasih-Mu yang kami rasakan dapat kami salurkan dengan perbuatan kami pula, dengan perkataan dan teladan hidup kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan Renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Raymond Kahia. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.